محمد السلمي رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتعلمون القرآن 10 آيات فلا يتجرون من 10 حتى يعملوا بها. وقيل للشعبي رحمه الله تعالى مرة: أفتنا أيها العالم، فقال: لا تقولوا لمثلي عالم، فإن العالم هو الذي تقطعت مفاصله من خشية الله تعالى. وكان سفيان الثوري رضي الله عنهم أجمعين. Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau bilang kalau dulu orang tuh belajar Quran 10 ayat 10 ayat, udah 10 ayat udah kuat pindah ke ayat berikutnya, 10 ayat 10 ayat per 10 ayat paketnya, dan mereka nggak berpindah ke pelajaran 10 ayat berikutnya, melainkan setelah, bukan cuma sekedar hafal doang, setelah mengamalkan, nggak cuma sekedar tahu tentang 10 ayat itu, tetapi setelah tahu, hafal dan mengamalkan 10 ayat baru pindah ke 10 ayat berikutnya. Itu katanya Abdurrahman As-Sulami, orang dulu tuh belajar seperti itu. Ta'allamul ilma lita'amalu bih, dalam riwayat disebutkan belajarlah ilmu untuk kalian amalkan. Sebab kita nggak bakalan diganjar kecuali dengan pengamalan kita. Dan setiap ilmu yang kagak diamalkan itu menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang enggak mengamalkan ilmu, setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, ilmunya enggak, maka amalannya ditolak, enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Ibn Ruslan bilang orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya maka diazab sebelum penyembah berhala. Bahkan kenapa dahsyat hal yang demikian ini sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya asyadun nas azaban yaumil qiyamah alim. Orang yang paling dahsyat siksanya besok hari kiamat alim, ulama. Orang yang paling dahsyat siksanya besok hari kiamat ulama. Ulama yang bagaimana? Itulah yang Allah bi'ilmi, yang ilmunya enggak manfaat, ilmunya tidak manfaat. Makanya itu gelar wahai alim, wahai ulama, itu bukan pujian, itu adalah cambukan. Itu adalah cambukan. Yang menganggap itu pujian berarti ada nggak beres di dalam hati. Itu adalah cambukan dan tamparan keras. Kamu dipanggil ulama, bersikaplah seperti sikapnya ulama, berucaplah seperti ucapan ulama, bersifatlah seperti sifat ulama, khusyuklah seperti khusyuknya ulama. Sya'bi ditanya waktu itu ada orang minta fatwa, aftina ayyuhal alim, wahai alim, berikan fatwamu kepada kami, ajarkan kami. Maka Sya'bi dengar begitu bergetar, dia bilang, la taqul ayyuhal alim, jangan kamu panggil saya wahai ulama. Innamal alim, sesungguhnya orang alim tersebut adalah orang-orang yang sendi-sendinya itu tulang-tulangnya lemes, ibarat tulang-tulangnya lepas saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Itu orang alim seperti itu, lemes, pucat, sampai tidak bisa makan, lemes. Itu saking apa namanya, saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Tahu alim siapa? Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Bagaimana orang alim tersebut? Beliau tuh di wajahnya itu ada 2 garis hitam di tempat aliran air mata, di matanya beliau. Tempat aliran air mata demikian panas, saya sering menangis sampai itu ada kayak tanda hitam di mata beliau itu, tempat mengalirnya air mata. Alim kayak begitu. Ali bin Husain kulla layla al-faraka'ah musbilan min kulli 'ain jam'atan min ba'di dam'ahu ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Ali bin Husain tiap malam 1000 rakaat mengalir dari kedua bola matanya itu air mata yang demikian derasnya. Tetesan demi tetesan, nggak pernah berhenti matanya itu, saking apa namanya banyak yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Syekhina Al-Habib Ali Al-Masyhur rahimahullah, beliau cerita itu ada satu orang diutus oleh ayahnya menyampaikan amanat kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, penulis kitab Fatawa Al-Masyhur, namanya Budi Mustarsyidin, Mufti Diyar Hadramiyah. Itu ketika sampai di hadapan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Abdurrahman Al-Masyhur di rumahnya lagi sholat sunnah. Lagi sholat sunnah sujud lama, begitu nggak menyadari sekitar. Ditungguin sampai selesai oleh anak tersebut, hingga akhirnya ketika bangkit dari sujudnya salam, itu dilihat tuh sejadah basah lepek sama air mata. Hadzal alim kayak begitu. Akhirnya
yang disebut fulan alim, ulama. Ini omongan ini menistakan ulama. Yang ondel-ondel yang dia bilang ulama, yang benar aja. Ya, begitu menghina ulama yang tidak begini. Bahkan beliau Abdurrahman Mansur nggak mau disebut ulama, pantang. Lah, saya bukan ulama. Syafi'i yang begitu alimnya bilang enggak, saya bukan ulama, nggak pantas saya menyandang gelar ulama. Ada muridnya Abdurrahman Mansur, Habib Abdullah bin Umar Syafiri. Habib Abdullah bin Umar Syafiri, abahnya Habib Hasan bin Habib Salim Syafiri, beliau bilang enggak pantas lah itu talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail ala salat jamaah. Enggak pantas menyandang gelar santri kalau dia enggak bangun malam rutin dan dia tidak sholat jamaah secara rutin. Santri enggak sholat jamaah enggak pantas jadi santri. Santri enggak sholat duha enggak pantas. Santri enggak sholat witir enggak pantas. Katanya beliau begitu. Enggak pantas menyandang gelar santri kalau enggak hafal zubat fikihnya, enggak hafal alfiyah nahwunya. Itu santri, apalagi ulama zaman dia itu seperti apa. Makanya kita nih udah sedemikian terpuruknya hingga demikian murahan. Gelar ulama, gelar ustaz, gelar allama, itu gelar yang berat sekali. Gelar yang berat sekali. Jadi kalau kita disebut begitu jangan girang. Itu aja kan buat kita mentawain kita. Orang yang girang, orang yang bodoh. Justru sama dia girang agak bodoh. Gitu, apalagi mengklaim dirinya anak alim, saya ulama, saya kagak, ya, bukan begitu. Anak itu kan sama iblis. Iblis bilang anak, aku lebih mulia dari dia. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah, dia dari lumpur. Aku itu mazhab iblis. Kalau saya lebih mulia dari pendosa. La yaghfirullah lak. Allah la yaghfir lak abadan. Allah enggak bakal mengampunkan. Kamu enggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala wahyukan kepada Nabi di zaman tersebut, "Man hadzal mutajahir?" Siapa orang yang berani lantang terang-terangan, vulgar, kurang ajar, dia mengatasnamakan Tuhan, bahwasanya Allah enggak bakal mengampunkan tukang maksiat tersebut. Siapa yang berani kurang ajar? Gullahuma ista'nifa al-amal. Katakan kepada mereka berdua, yang ulama, yang tukang taat selalu ibadah, apa yang selalu maksiat, yang dimaki, Allah nggak bakal ngampunin kamu. Katakan kepada mereka berdua bahwasanya ista'nifa al-amal. Dua-dua ini suruh ngulang amalannya dari nol lagi. Yang ahli ibadat amalannya jadi nol, angus semuanya. Yang tukang maksiat, maksiatnya jadi nol, angus semuanya. Ayo masing-masing buka lembaran kali di nol karena di riset lagi. Ilaha illallah. Karenanya itu ayo takwa kepada Allah Taala, istiqamah. Ini zaman katanya Al-Habib Ali bin Abdullah bin Shihabuddin, guru daripada kakek kami, dia dari Salim, guru daripada kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Rehan Al-Habib. Ada Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syabila, ada ahli zaman taraku kulla syai' wadda'u kulla syai' wafatahum kullu syai'. Orang zaman sekarang ninggalin segala kebaikan, ditinggalin. Kemudian mereka mengklaim punya segalanya. Wah, saya punya ilmu, saya punya hadis, saya punya ini. Padahal mereka tinggalkan segalanya dan mereka mengklaim punya segalanya hingga mereka fatu kulla syai', kehilangan segalanya. Habib Abdullah bin Al-Haddad 350 tahun yang lalu beliau bilang bahwasanya mabasid wa halusid dia sa'adukan mabau fala tatluban asuddan ahli zaman falaysa lahum sidqun wa la ya'rifunahu wa tiltabatu bilijjatil main wa daram fa aina ulil taqwa wa aina ulil nuha wa aina ulil iman wal ilmi was sunnah. Kemana orang ahli taqwa, kemana orang-orang yang diberikan kecerdasan, kecendekiawanan, kemana mereka? Kemana mereka orang-orang yang mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aina rijal mubtada bi fi'alihim wa aqwalihim yas'adu fi sirri wal 'alan. Kenapa? Kemana gerangan manusia-manusia yang layak patut diteladani perbuatan mereka dan ucapan mereka di dalam perbuatan, di dalam segala hal? Akulluhum
An-natu akulluhum banu amistadaru lama ta'azamatil mihan. Apa mereka semua sudah mati? Apakah mereka semua sudah musnah? Atau mereka menyembunyikan diri ketika fitnah, ketika kerusakan menyebar dan merajalela? Mereka menyembunyikan diri. Apa mereka semua sudah mati? Apa mereka semua sudah punah? Apakah mereka semua sudah musnah? Katanya Imam Abdullah bin Hajar ini 350 tahun yang lalu beliau bilang, sampai dia mengatakan walam yabqa khairun fi zaman wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma wa sunnah. Enggak tersisa kebaikan di zaman dan juga penghuni zaman sudah tidak ada sisa kebaikan lagi. Kata Imam Al-Haddad, mereka meninggalkan segala kebaikan, mengklaim punya segala kebaikan, mereka kehilangan itu. Paling tidak waman fagadal iktisaf, katanya Syarah beliau juga bilang, fala agalla minal insaf. Man fagadal iktisaf fala agalla minal insaf. Orang kalau dia nggak bisa meniru, nggak bisa bersifat seperti mereka, paling kagak ngaku deh. Ngaku kalau dirinya kurang, ngaku kalau dirinya nggak punya apa-apa. Begitu. Tapi kagak, udah dia nggak punya apa-apa, dia mengklaim dia punya segalanya. Kapan jadi benar orang kayak begini? Nggak ada. وكان ابن السمك رحمه الله تعالى يقول لعلماء زمانه كم من مذكر لله تعالى منكم وهو له ناس وكم من مخوف من الله تعالى منكم وهو جريء على معاصيه وكم من مقرب إلى الله تعالى وهو بعيد منه وكم من داع إلى الله وهو فار منه وقد وقفت امرأة Ibn Sammak itu beliau bilang berapa banyak orang yang ngajak manusia kepada Allah, ngajak orang-orang ayo menuju Allah, padahal dia kabur dari Allah, dia menjauh. Berapa banyak orang yang membuat manusia untuk takut kepada Allah, akan tetapi dia sendiri yang paling kurang ajar kepada Allah, yang paling nekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang macam beliau. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Mufti Betawi, Habib Utsman bin Allah bin Yahya, ada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan di dalam ucapannya bahwasanya ya Rabbana atarafna bi annana bitarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna. Ya Allah, kita ngaku kalau kita ini banyak dosa, kalau kita banyak salah. Sampai beliau bilang naqulu bil lisani ma laysa fil janani. Kita berucap dengan mulut tapi enggak ada di dalam hati kita. Hati kita bohongan. Ucapan cuma di mulut doang tetapi palsu, enggak ada di dalam hati. Naqulu ma la naf'al wa na'ti ma la najhal. Kita memerintahkan orang sesuatu yang kita sendiri nggak kerjain, dan kita ngerjain sesuatu yang dilarang dan kita tahu kalau itu dilarang. Naqulu bilisanni ma laysa naqulu ma la naf'al wa na'ti ma la najhal. Ihsanuna masawi wasidquna da'awi nura'il khalaik walil wara nunafiq. Baiknya kita, amal ibadat kita yang kita anggap ihsan, baik, bagus, tapi di mata Allah itu maksiat, dosa. Yang kita anggap bagus, baik, baiknya kita itu di matanya Allah Ta'ala dosa. Katanya Sayyidina Hasan al-Basri, kullu salatin la yahdur fiha al-qalb fa hiya ila al-'ububati asra'. Tiap salat di dalamnya enggak ada kehadiran hati, lebih cepat kepada hukuman daripada kepada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, ihsannya kita itu zunub dan kita anggap itu ihsan, padahal di mata Allah itu dosa. Usid guna, sungguh-sungguhnya kita cuma klaim doang, jujur kita klaim doang, padahal bohong. Bohong di dalam tekad, bohong di dalam semangat, bohong di dalam ucapan, bohong di dalam perbuatan. Nura'il khalaik walil wara nunafiq. Kita melakukan sesuatu pengen dilihat orang, pengen disaksikan oleh masyarakat, pengen dilihat oleh masyarakat, dan kita bersikap munafik kepada masyarakat, berpura-pura bersandiwara di mimbar, bersandiwara di panggung, bersandiwara sambil megang speaker, sandiwara doang kepada manusia, sandiwara dalam takut kepada Allah, sandiwara belagak nangis untuk Allah Ta'ala, sandiwara ngajak orang kepada Allah, seperti katanya Ibn Sammak tadi, semuanya sandiwara. Berapa banyak orang yang ngajak orang takut, tapi dia sendiri paling kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakut-nakutin orang dari Allah, dia yang paling kurang ajar kepada Allah.
ngajak orang kepada Allah, dia sendiri kabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan manusia kepada Allah, ingatin orang, ayo ingat kepada Allah, dia sendiri lupa kepada Allah, dia lalai, ghaflah. Ditanya kapan terakhir menangis, waktu baca Quran, wah kapan menangis. Wah, syuyukhuna, guru-guru kita terdahulu kerjaannya mafaragal zikratu lal umri wal kutubah bakka ulallatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi ista'adibu ta'abah. Gak pernah meninggalkan zikir, gak pernah meninggalkan ilmu, gak pernah ninggalin kitab seumur hidupnya. Kerjaan mereka itu kalau malam nangis, di malam harinya sujud di dalam khalwatnya. Mereka merasakan kelezatan dalam itu semua. Kalau ada orang datang, dia berikan manfaat. Ada orang-orang pada menjauh meninggalkan dia malah girang. Oh kenapa? Akhirnya Anda punya waktu juga untuk berduaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mereka yang paling menggembirakan ketika mereka berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. وقد وقفت امرأة يوما على إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى تنظر إليه فقال لها هل لك حاجة؟ فقالت لا، غير أنكم ترون أن النظر إلى وجه العالم عبادة فأنا أنظر إليك لأجل ذلك. قال فبكى إبراهيم حتى خلقته العبرة ثم قال إن هذه المرأة قد غلطت في أن الذين كان النظر إلى وجوههم عبادة قد صاروا في المقابر بالأدباق الثراء منذ 40 سنة مثل أحمد بن حنبل وخلف بن أيوب وشريك البلخي وضربهم رضي عنهم فسيري إلى مقابرهم وتأملي فيها. Insyaallah Syekh Ibrahim bin Yusuf, ada satu perempuan wanita salehah ngeliatin dia, mandangin dia pas belajar, diliatin, mandangin. Sampai Syekh Ibrahim bin Yusuf heran, kenapa kamu liatin saya? Itu kata wanita itu sambil menangis. Bukankah kita kan diajarin dalam riwayat disebutkan memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. Kata Ibrahim bin Yusuf dengar begitu nangis, dia yang nangis, sampai terisak-isak, sampai mau ngomong pun susah. Akhirnya setelah reda tangisannya dia bilang, itu yang kamu sebut alim tersebut itu bukan saya. Yang wajah mereka tuh kalau dilihat itu adalah ibadah tuh bukan saya. Itu mereka udah pada mati 40 tahun yang lalu. Siapa? Seperti Ahmad bin Hanbal, Syadid al-Balkhi, seperti mereka orang-orang mulia. Kalau kamu mau mendapatkan ibadah, pergi ke kuburannya mereka. Begitu renungi perjalanan mereka, atau beribadah. Mama ngelihat muka saya, sial. Lihat muka saya, ada orang lihat muka saya, kamu beruntung. Lihat muka saya, ibadat. Lihat muka saya kayak haji dan umrah. Enggak begitu. Orang yang nganggap demikian maka mukanya nggak patut dilihat. Yang nganggap dirinya demikian maka wajahnya tidak patut untuk dilihat. Tetapi orang-orang yang wajahnya patut dilihat tersebut adalah orang-orang yang pandangannya lebih banyak ke bumi daripada ke atas. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pandangannya wajahnya lebih banyak ke bumi daripada ke atas. Dan Rasulullah waktu merebut kota Mekah, menang di Ayyamil Fatih, hari Fatih Mekah, kemenangan kota Mekah, Nabi masuk ke kota tersebut membawa kemenangan, naik di atas kendaraannya, untanya atau keledainya itu sambil nunduk, hampir-hampir jenggotnya itu bersentuhan dengan kepala hewan yang dia tunggang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang demikian tersebut, yang wajahnya kalau dilihat ngingetin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita lihat wajahnya yang maksiat jadi pengen taubat. Dan kalau kita lihat wajahnya yang gak semangat menjadi semangat untuk beribadat. Dikatakan oleh satu sholihin, saya kalau kehilangan khusyuk di dalam sholat, biasanya khusyuk kalau lagi mulai berasa hambar ibadat saya, khusyuk saya mulai berkurang. Dia mendeteksi, dia punya kepekaan tinggi. Kita orang yang nggak peka, kalau duit berkurang baru kita peka. Tapi kalau khusyuk kita kurang, kita nggak peka. Itu katanya satu orang, saya kalau mendeteksi khusyuk saya berkurang, air mata saya berkurang, ibadat mulai terasa hambar,
Maka tahu apa yang saya lakukan? Saya pergi ke tempatnya Muhammad bin Wasi'. Pokoknya cuma mau ngapain? Lihat wajahnya Muhammad bin Wasi'. Habis lihat wajahnya langsung gitu. Itu bekal sanggup buat sebulan nambahin khusyuk. Sebulan buat nambahin khusyuknya dia, nambahin kehadiran hatinya dia. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. وكان بشير بن الحارث رحمه الله تعالى يقول ما رأيت أحدا في زماننا هذا أوتي العلم إلا أكل بدينه ما عدا أربعة: إبراهيم بن أدهم ووهيب بن الورد وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط رضي الله عنهم. Masya Allah. Katanya siapa itu? Bishr bin al-Harith. Bishr bin al-Harith. Dia bilang ini di zaman kita nih, zamannya Bishr bin al-Harith. Saya nggak nemuin seseorang siapapun juga yang diberikan ilmu. Bayangkan, dia udah nuntut ilmu agama, dia jual agamanya untuk meraih dunia. Artinya dia makan dari ilmunya, dia makan dari agamanya dia, dieksploitasi. Ya kayak kita, kayak zaman kita nih sekarang, jual agama untuk dapetin kursi, jual agama buat dapetin dunia, jual agama buat dapetin tahta, jual agama buat dapetin simpati masyarakat, jual agama buat dicoblos, begitu. Sama, simpati masyarakat, suara masyarakat itu lebih daripada harta, berharga. Suara itu bernilai. Nah itu katanya Bishr bin al-Harith. Saya di zaman saya ini, setiap ulama yang saya temui, penuntut ilmu dan ulama, itu mereka makan dari ilmunya mereka, makan dari ilmunya mereka, dapetin dunia dari ilmunya mereka. Kecuali 4 orang, Ibrahim bin Adham, terus siapa lagi? Wahib bin al-Ward, Sulaiman al-Khawas, Sulaiman al-Khawas, Yusuf bin Asbah. Ini mereka 4 ini. Subhanallah. Ibrahim bin Adham, wali bin awliyaillah. Itu beliau masuk ke mana namanya, dia untuk hidupin dirinya kadang tuh dalam perjalanan dia jaga kebun anggur. Kemudian pemilik kebun gak kenalin dia, gak tahu. Memang dia suka menyembunyikan diri, gak bilang ana alim, ana fulan, ana habib, ana ustad, ana kiai. Lah. Dia menyembunyikan diri. Beliau kerja di kebun, jadi tukang kebun untuk cari rezeki yang halal. Dalam perjalanan dia kerja beberapa waktu di situ, kadang sampai berbulan. Alhasil majikan kebun tersebut bilang pas lagi berkunjung ke kebunnya, coba ambilin saya anggur yang manis. Siap. Dibawain sama Ibrahim bin Adham sebagai pegawai yang baik. Dipotongin anggur, dibawa selenceng nih, dibersihin, dimakan. Ini asam, saya bilang yang manis. Diambil lagi dari pohon yang lain. Asam ini, nggak tahu yang manis, ambil yang lain. Dibawa lagi, asam lagi. Ditanya, Pak, emang kamu nggak tahu yang manis yang mana? Nggak tahu. Nggak pernah nyobain satu sebutir, nggak tahu. Kan saya digaji buat menjaga kebun, bukan buat nyobain. Saya nggak punya ide buat nyobain sebutir pun. Yang mana itu saya nggak tahu. Itu dia Ibrahim bin Adham. Itu sampai satu kali tuh ada preman minta buah anggur yang dia jaga di kebun tersebut. Enggak, bukan punya saya nggak ada hak. Berani kamu ngebantah saya ya? Ya pokoknya itu bukan punya saya nggak bakal ngasih kamu. Saya cuma jaga di sini, bukan milik saya. Kamu nggak pernah? Nggak tahu. Pokoknya bukan milik kamu, saya nggak bakal kasih. Akhirnya dipukul, digampar. Itu setiap kali digampar, dikemplang kepalanya. Ibrahim bin Adham bilang, idrib ra'san talama asallah. Silahkan pukul kepala, emang yang udah banyak maksiat kepada Allah pantas buat dipukul. Makin kalap lagi tuh preman, dikemplang lagi. Dan idrib ra'san talama asallah, pukullah kepala yang banyak maksiat kepada Allah. 3 kali 4 kali sampai berdarah. Hingga akhirnya satu orang menalin Ibrahim bin Adham, dilerai. Hei, tahu gak kamu siapa yang kamu pukulin ini? Siapa? Ada Ibrahim bin Adham. Namanya terkenal memang, cuma orang nggak tahu mukanya seperti apa. Ibrahim bin Adham sang wali tersebut, ini dia orang yang kamu pukul. Bilang, ya Syekh, kata itu preman, maafin saya nggak tahu ini kamu. Maafin saya. Oh, adapun maaf, tiap kali kamu mukul saya, tidaklah tangan kamu terlepas dari muka saya, melainkan sudah saya maafin.
tuh tangan belum lepas, udah saya maafin. Tiap kali didampingi, subhanallah. Orang makin bersih hatinya, makin takwa kepada Allah Ta'ala, itu maafnya makin cepat. Ada orang ngasih maafnya udah sebulan baru ngasih maaf, udah seminggu baru ngasih maaf. Ada orang dikerjainnya pagi, sore dia baru ngasih maaf, itu mendingan dikit. Ada orang ngasih maafnya udah bawa ke pengadilan, udah dihukum, udah saya maafin sekarang, maafin apaan? Tapi ada juga orang 1 jam dia ngasih maaf. Kan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru daripada guru kami, guru Habib Zain bin Sumaid, mertuanya beliau, guru dan mertuanya Habib Umar bin Hafir juga. Ada Al-Habib Zain, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syafir. Itu beliau itu keluar dari masjid dicaci maki. Bukan caci maki, bukan cuma sekarang doang, dulu juga ada. Begitu, itu nemunya bukan di pasar lagi, di masjid lagi. Di masjid lagi ketemu. Aneh kan? Masjid tempatnya sujud jadi tempat caci maki. Nemunya di masjid, keluar dari masjid dicaci maki. Begitu dicaci maki, ya Allah, hai Muhammad Haddad malah syukran jazakallahu khair. Jangan diam aja sepanjang perjalanan. Begitu pulang nyampe ke rumahnya, dari masjid ke rumahnya itu nggak begitu jauh. Nyampe ke rumahnya, baru dia bilang musameh, saya maafin. Dari awal tuh dia udah maafin, cuma dia masih ngobatin hatinya sampai betul-betul bersih, tulus dalam memaafkan. Nyampe rumah, udah sempurna, saya maafin. Udah gitu nyesel, nangis. Kenapa nangis? Saya nyesel kenapa baru maafin pas sampai rumah, maksudnya dari awal tadi. Katanya beliau. Saya dari awal. Orang makin sempurna, maka saat itu juga makin makin cepat dia memaafkan. Dan sebaik-baiknya orang itu adalah yang susah dibikin marah dan cepat memaafkan. Tapi paling apesnya orang, paling gampang dibikin marah, mau maafin susah, ngeluarin maaf dari dia kayak ngeluarin nyawa. Kita bikin sesuatu seumur hidup, diboikot seumur hidup. Inna Allah afuwun yuhibbul afwa. Allah Ta'ala maha pemaaf, menyukai perbuatan maaf. Fa'fu anna ya karim. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yaqul man abqahu 'ilmuhu fa huwa al-'alim. Qala Allah Ta'ala innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil-adqani sujada. Wa qala Ta'ala idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. La ilaha illallah. Allah Ta'ala bilang begitu orang yang diberikan ilmu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia nangis, dia sujud buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kerjaannya mereka. Man abkahu ilmu bahwa alim. Mau tahu siapa yang alim? Yang alim punya ilmu, yang ilmunya selalu membuat dia nangis adalah alim. Selalu ilmunya dia tuh selalu membuat dia nangis, itu alim. Tapi ilmunya membuat dia ngeledek orang, mencela orang, menghina orang, ngeganggu orang, mencaci orang, memprovokasi orang. Anda bukan alim. Anda bukan alim yang begitu. Anda preman, Anda orang pasar, bukan orang masjid yang begitu. Amal alim, ilmunya membuat dia menangis. Barang siapa yang ilmunya selalu membuat dia menangis, adalah alim. Alim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ambil wudhu itu sampai gemeteran, mukanya pucat. Ditanya, kenapa sakit? Bilang la atabrun baina yaday man sa'agun. Tahu gak bentar lagi saya bakal berdiri menghadap kepada siapa dalam sholat saya. Itu yang bikin saya gemeteran, ada pucat. Sayyidina Ali Zainal Abidin pergi haji, udah pakai ihram, begitu mau talbiyah mau bilang labbaik Allahumma labbaik, begitu mau talbiyah pingsan. Begitu sadar, begitu dibangunkan lagi sadar, diambil wudhu lagi, udah naik kendaraan yang mau talbiyah pingsan lagi. Nah, kenapa kamu sakit? Bilang enggak, saya takut. Kenapa nangis sampai pingsan? Saya takut begitu saya bilang labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku menyambut undanganmu dan panggilanmu, takut disautin oleh Allah Ta'ala, la labbaik oleh sa'alaik, tidak ada sambutan bagimu, tidak ada keberuntungan bagimu, takut disautin begitu. Ya Allah, kalau kita pesan saya tamunya jangan kurang ajar sama gue.
Saya tamunya Allah. Macam-macam sama saya berarti macam-macam sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. فانظر يا أخي نفسك هل وفيت بحق علمك وعملك كما وفى هؤلاء أم أنت عنهم بمعزل واكثر من الاستغفار ليلا ونهارا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Coba introspeksi bandingkan tuh mereka ulama begitu, orang-orang ahli ilmu, bandingkan sama kita jauh banget, bukan kayak langit sama bumi, kayak langit sama sumur, jauh banget. Katanya dibilang anf fis sama wal isr fil ma, istun fil ma wa anfun fis sama. Artinya tuh duduknya nih, bokongnya dia nempel di air, tapi hidungnya di langit. Nggak tahu dirinya seperti apa. Orang sekarang kayak begitu. Iya, renungi keadaan mereka, introspeksi, jadikan itu target kita untuk menjadi seperti mereka. Dan kalau udah begitu banyakin istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan ampunan kepada kita, berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka aulia wa sholihin. Allah Taala berikan keberkahan, sahabat bait, masya Allah, RT kita, kemudian juga kedua mempelai diberikan keberkahan. Masya Allah, Allah Taala berikan keberkahan kepada kedua mempelai. Allah Taala jadikan insyaallah berkenan di sini kaumnya dari salihah wa barakah. Allah, begini orang tuh kalau mau kawin jangan dibikin repot, dibikin mudah, yassiru dan yasir. Orang kalau mau kawin dibikin susah, cerainya ntar gampang. Kalau jangan dibikin susah. Manggil itu kasih permudah, dikasih dipermudah, jangan dipersulit. Kan dia mau cari yang halal, yang haram dipersulit, yang halal dipermudah. Jangan yang haram segampang-gampangnya, itu yang halal dipersulit. Ini kan terbalik, permudah ya, untuk yang halal permudah gitu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkahan kepada kita sekalian, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna ولا معنا شيئا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسورة الفاتحة.